Sahabat Penyenarai, hari ini akan membicarakan perihal pengangkatan dari Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN pada 21 Februari lalu. Kalau AHY kemarin belanja masalahnya itu ketemu Hadi, salah sebenarnya AHY. Seharusnya belanja masalah ke Rio aja. Kerjaan AHY besar, menunjukkan juga nggak mudah itu kan yang banyak melakukan perubahan. Nah kita harap dia melakukan perubahan. Push, sebenarnya saya nggak yakin dengan melakukan perubahan itu. Harapan dan tantangan buat menteri baru gitu untuk melakukan penertiban terkait dengan HGU dalam kawasan hutan. Pacar saya menghadiahkan buku ini kepada saya setelah mengolok-olok teknik ciuman saya ketika pertama kali kami berciuman. Kamu udah lihat buku ini belum? Judulnya The Art of Kissing, Indahnya Ciuman. Dan kamu tahu nggak bahwa ternyata di Pekanbaru ada sebuah buku yang menjual terbitan-terbitan dari buku yang mungkin tidak familiar di terbitan lainnya. Ada banyak penerbit yang hadir di sini, rata-rata itu dari penerbit yang berdikari gitu. Seperti ini dari Ruas. Lalu ada dari Basa Basi, dari Sirka, dari Kobam. Nah, kalau kamu butuh tambahan bacaan yang mungkin buku-buku itu tidak terbit di toko-toko pada umumnya, dan kamu butuh tambahan banyak sekali buku-buku yang mungkin doyannya kamu itu tidak pada umumnya, gitu. Kamu boleh banget mampir ke Instagram kita di kedainya Senarai. Di sana ada banyak banget koleksi-koleksi dari kami. Silakan berbelanja. Selamat pagi, siang, dan malam bergantung pada kapan kamu mendengarkan podcast ini. Sahabat Penyenarai, hari ini kami hadir dalam podcast terbaru kami dengan akan membicarakan perihal pengangkatan dari Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN pada 21 Februari lalu. Nah, hari ini sudah hadir 3 pembicara, yaitu yang pertama ada Bang Made Ali dari Jikalahari. Lalu ada Bang Samsu dari AS Indofore. Iya. Bersamsu. Dan tentu saja dari Senarai ada Bang Jeffrey. Halo. Mana Baik. kameranya, Mat? Oke, jadi habis buka ya Bang ya. Oke. Baik, teman-teman sahabat Senarai, hari ini langsung aja kita akan membahas perihal keberanian dari Agus Harimurti Yudhoyono yang baru ini diangkat sebagai Menteri ATR BPN, yang mana masa jabatannya ini tidak akan sampai 8 bulan ya Bang ya. Benar. Kemungkinan akan sampai Oktober nanti. Dan kita akan mempertanyakan bagaimana komitmennya, akankah ia berani untuk melawan korupsi-korupsi di pertanahan, agraria, dan atau mungkin akan menjadi penerus dari menteri-menteri sebelumnya yang sampai saat ini komitmen dan langkahnya itu belum tervalidasi benar. Gitu. Oke, baik, langsung aja kita yang pertama kepada Bang Jeffrey terlebih dahulu. Ia akan memaparkan terkait pantauan dari Senarai tentang korupsi pertanahan khususnya di Riau. Silakan Bang. Oke, terima kasih Repa. Jadi kata kunci yang pertanyaan Repa tadi soal keberanian. Jadi dari catatan Senarai, Kementerian ATR BPN sejak periode Jokowi dari Sofian Jalil, Hadi Cahyanto, dan sekarang ini Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi kan ini kok sobat sih. Jadi dua yang kita lihat dari Sofian Jalil hingga sampai Hadi belum ada yang berani, Pak. Oke. Kenapa belum berani? Karena dari awal kita sudah berikan catatan. Jadi ini salah satu catatan kita kepada Hadi waktu dilantik 2022 yang lalu, bahwa sebagai mantan Panglima dan juga orang kepercayaan Jokowi yang sekarang jadi Menko Polhukam. Jadi khusus dari itu banyak catatannya. Satu itu soal bagaimana targetnya untuk penyelesaian konflik pertanahan, perumahan agraria, dan juga praktek-praktek korupsi dan lainnya. Lainnya juga ada bahwa perusahaan-perusahaan dan pengurusnya yang perusahaan yang terbakar. Dari catatan kita itu banyak-banyak perusahaan yang terbakar itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya HGU. Selama ini kan banyak bertindak adalah polisi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Porsinya harus ada itu di
ATR BPN. Karena yang punya HG, yang memberikan legalitas HG itu yang lebih dari 25 hektar itu adalah ATR BPN. BPN. Seharusnya mereka melakukan koreksi ataupun evaluasi soal pemberian HGU itu. Dari catatan kita juga ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang punya HGU dan itu diterbitkan oleh BPN itu berulang kali seperti PT AD Plantation dan beberapa juga perusahaan-perusahaan yang pemodalannya dari dalam negeri dan asing. Lanjut, minta tolong. Jadi saya ngasih gambaran bahwa kalau dulu Menteri Hadi bilang ada beberapa 4 programnya. Salah satu percepatan PTSL, penyelesaian konflik dan berantas mafia tanah lewat 4 pilar. Kita lebih banyak kepada di sini di berantas mafia tanah ini. Jadi catatan kita di Senara itu adalah Pak lembaga ini adalah lembaga yang nggak bersih-bersih kali sebenarnya. Nggak ada bersihnya. Karena Nggak bersih-bersih kali atau nggak ada bersihnya, Bang? nggak bersih-bersih Nggak kali. bersih-bersih kali. Biarpun catatan mereka zona integritas kita bersih melayani. Karena sumber korupsi terbanyak di sini dari aparat penegak hukum, agraria tata ruang, lalu Pemda dan peradilan. Karena modelnya di situ. Contoh kasus di PT Ganda Hera Indana, perusahaan asal Korea. Jadi perusahaan itu terbakar di 2019. Di pertengahan jalan kasusnya di sini. Kebakaran sekitar hampir 200 hektar. Selama proses penyidikan dan proses hukum berjalan, pendidikan daerah ini membuat ini, mau melepaskan lahan terbakar tadi ke masuk dalam kebang tanah. Itu diterima oleh BPN. Lalu di pengadilan tingkat pertama prosesnya dia dihukum bersalah karena kesengajaannya untuk membiarkan lahan terbakar dengan dalil di proses persidangan pengacara mengatakan bahwa lahan itu bukan punya mereka karena sudah diserahkan kepada pemerintah lewat bank tanah dan di pengadilan tinggi sampai dengan kasasi itu dinyatakan bebas karena dalil yang tadi perusahaannya sudah terbakar lalu dalam prosesnya dia dilepaskan jadi masuk dalam bank tanah. Jadi objeknya hilang dan dia dibebaskan sampai sekarang. Lalu juga ada Hadi juga menyatakan bahwa dukungan dengan KS. Ada beberapa yang kontra. Jadi saya itu melihat di media. Jadi beberapa rilis media soal hari HY dengan program kerjanya 100 hari ini, dia banyak tuh masih meniru karena dia ingin katanya kemarin masih ingin belajar dengan Hadi. Beberapa itu ada PTSL, dia sudah membagi PTSL kemarin di Madano. Sengketa, kita belum lihat yang kalau penyelesaian sengketa dan konflik tanah, lalu mau gebuk mafia tanah. Ini masih sama ya dengan yang Hadi. Tapi ada beda dengan dia. Dia tidak ada cadangannya untuk mendukung IKN. Saya tidak tahu apakah dia, karena dulu yang tahu saya dia termasuk orang yang tidak mendukung IKN dan di dalam programnya tidak memasukkan IKN. Dia malah memasukkan adanya untuk memberikan hak kepada pengusaha untuk melakukan trading karbon, jual beli karbon. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi persoalan-persoalan itu ada persoalan kebakaran hutan dan lahan yang sudah ber-HGU. Persoalan lainnya adalah ini, kalau AHY nanti melihat bahwa ini adalah orang Kementerian ATR yang sudah pensiun. Dia dulu itu jadi kepala Kanwil BPN di Maluku Utara dan di Riau terakhir 2022 lalu. Dan dia jadi terpidana karena dia menerima suap dari PT Adi Mulya Agora Lestari untuk perpanjangan HGU-nya. Nah, dia memberi kemudahan untuk PT AA tadi supaya mereka tidak perlu membangunkan kemitraan. Yang itu sebenarnya diwajibkan dan itu sudah ada peraturannya khusus di Permen ATR 17 tahun 2017, kewajiban 20%. Lalu juga dia semasa jadi kanwil di Maluku Utara dan di Riau, dia sering menerima uang ataupun suap dari notaris kah, pegawai sendiri, atau dari pihak-pihak perusahaan. Dia banyak dapat duit dan uang itu dia terima dan keluarga juga menerima. Lalu juga dia juga menerima
untuk penyelesaian HGU dan HGB perusahaan-perusahaan yang ingin baru mengajukan atau perusahaan-perusahaan yang sedang dalam pengurusan untuk perpanjangan. Selanjutnya saya mau ngasih tahu, jadi semua tindakan culas ini terima dari PT-PT yang akan slide selanjutnya. Coba. Oke. Ya ini perusahaan-perusahaannya. Kalau di Maluku Utara ini kemarin agak viral juga karena beberapa yang ini. terbakar ya. Oh, yang Iwip kemarin, yang tenaga kerja Indonesia dan Cina kemarin banyak meninggal. Dan mereka ini suatu saat jadi kepala BPN, mereka sedang melakukan pengurusan hak guna bangunan. Dan ini Sarir menerima duit dari perusahaan-perusahaan ini. Ada grup, ada perseorangan, ada yang grup masuk dalam grup besar, ada grup kecil. Tapi kebanyakan grup besar yang sedang mengurus. Beberapa Sarir juga sudah menerbitkan surat persetujuan untuk melanjutkan proses di kementerian. Tapi masih ada beberapa yang lagi proses, sampai sekarang belum. Tapi dari catatan kita, ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan-perusahaan yang banyak kejahatan lingkungan atau kejahatan yang lain, seperti ada plantation juga pernah terlibat kebakaran hutan dan lahan. Beberapa perusahaan lain juga terlibat konflik dengan masyarakat. Ada juga grup-grup yang sampai sekarang memang tidak punya izin dan mereka melakukan menanaman sawit dalam kawasan hutan. Dan itu karena Sarir yang sudah menerima duit dari PT perusahaan-perusahaan tadi, dia mempermudah. Oke, langsung saja coba. Jadi selain itu, ini mungkin AHY juga kenal, karena dulu juga disinyalir ini juga jadi petinggi Demokrat juga, menjabat jadi salah satu jabatan tertinggi. Surya Darmadi ini adalah Taipan yang sekarang lagi berproses hukum. Dia dihukum 16 tahun dan denda 2 triliun karena dia melakukan usaha dalam kawasan hutan. Yang persoalannya adalah, saya mau bilang adalah perusahaan yang sudah dinyatakan pengadilan dalam menanam sawit dalam kawasan hutan, ternyata dia juga mendapatkan hak guna bangunan. Hak guna usaha. Ini PT Banyu Bening Utama dan PT Kencana Amal Tani. Perusahaannya dalam kawasan hutan mendapatkan hak guna usaha. Lanjut. Dari semua ini saya pikir ada beberapa yang poin yang mau saya tantang atau untuk keberanian AHY. Apakah dari perusahaan-perusahaan yang terbakar yang sudah beralih tadi, yang sudah berkali-kali dan dia mempunyai hak guna usaha, apakah berani untuk dievaluasi ataupun dicabut? Lalu juga pegawai-pegawai yang melakukan tindakan korupsi ataupun tindakan menerima uang dari pihak lain yang bukan haknya, itu berani nggak ditindak? Dan bagaimana dengan kasus Surya Darmadi, HGU yang sudah diterbitkan dalam kawasan hutan? Apa yang bisa yang diberani dan apa yang sebagai kepala BPN apa yang bisa dilakukan oleh AHY? Mungkin itu aja Pak, sebagai pengantar. Itu dia paparan singkat terlebih dahulu dari Senarai. Kita lanjut terlebih dahulu teman-teman Senarai kepada Bang Samsu dari Ice in the Forest. Bang Samsu akan berbicara tentang bagaimana temuan dari Ice in the Forest terkait korupsi dari sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan temuan Ice in the Forest, ada menariknya ya, kalau saya lihat tadi ada yang disampaikan oleh Jeffrey, ini ada temuan indikasinya dulu yang mendukung Demokrat. Ini ada kebun di dalam kawasan hutan, terus ada HGU yang diterbitkan. Betul, saya sepakat tadi dengan temuan ini, kira-kira sebagai kepala BPN, ini apa yang harus dilakukan oleh AHY? Ya, harapan kita sesungguhnya adalah bagaimana HGU yang di dalam kawasan hutan itu ini bisa dilakukan verifikasi dan itu diambil keputusan apakah HGU-nya tetap dilanjutkan atau memang harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Aturan HGU-nya itu seperti apa gitu. Dan data dan informasi yang saya sampaikan ini juga sesungguhnya memberikan masukan kepada Menteri baru untuk menyikapi kewenangan setelah ada kejelasan terhadap sawit-sawit dalam kawasan hutan.
karena begitu pemerintah dalam hal ini misalnya KLHK telah memberikan pelepasan kawasan hutan, tentu BPN atau ATR akan merevisi atau menerima usulan untuk HGU. Kalau ATR ini tidak mengetahui asal usul dan sebagainya, ini akan bisa mempengaruhi. Jangan sampai terjadi lagi ATR menerbitkan HGU dalam kawasan hutan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah amunisi dari menteri yang baru ini untuk menerbitkan HGU dalam kawasan hutan. Jadi Iceland Forest untuk pengembangan sawit dalam kawasan ini sudah melakukan 2 kali investigasi. Jadi yang pertama di tahun 2019 kita menemukan ada 3 perusahaan di dalam kawasan hutan. Terus kemudian di tahun 2022 itu menemukan 46 kebun atau 46 perusahaan dan juga beberapa kelompok tani cukong di dalam kawasan hutan. Tentu tidaklah semua areal yang di dalam kebun di dalam kawasan hutan di Riau yang telah kami lakukan investigasi karena keterbatasan sumber daya yang kami miliki sehingga tidak semuanya lakukan investigasi. Lanjutkan. Iya, ini gambaran di mana Iceland Forest sudah melakukan investigasi. Jadi di mana titik-titik kita melakukan investigasi dan ini menggambarkan bahwa kita tidak fokus pada satu wilayah. Kita tidak fokus pada melihat di satu perusahaan. Jadi jangan sampai dikatakan wah Iceland Forest hanya melakukan kegiatan ini pada satu wilayah atau kabupaten tertentu gitu. Atau hanya fokus untuk melihat ini satu perusahaan saja. Jadi peta ini menggambarkan bahwa kita melakukan investigasi hampir menyeluruh di Riau sehingga kita tidak dikatakan berpihak ke suatu wilayah atau kepada satu perusahaan. Terus di peta ini menggambarkan bahwa Riau itu kalau kita lihat atau kita analisis dari 8,9 juta hektar wilayah di Riau berdasarkan SK 903 2016 kawasan yang hutannya itu mencapai 5,4 juta hektar. Itu kawasan hutannya. Dan dari 5,4 juta hektar kawasan hutan di Riau berdasarkan dari analisis tutupan lahan yang dilakukan oleh WWF Indonesia di tahun 2020 itu menemukan ada sekitar 47% atau sekitar 2,5 juta hektar itu areal yang ditanami di dalam kawasan hutan dan ada yang di luar kawasan hutan yang menurut kita itu secara ilegal. Itu yang di 47%-nya. Dan ada di 39% itu yang ditanam di luar kawasan, ya, di luar kawasan. Yang indikasinya juga tidak memiliki HGU maupun izin lainnya. Jadi saya ulangi ya, 47% tadi itu sekitar 2,5 juta atau 2,5 juta itu ditanam di dalam kawasan hutan yang indikasinya itu adalah ilegal dan sekitar 39%, ya di bawah ini yang terakhir ya di bukan ini yang ini ya ini 39% itu di luar kawasan hutan. Yang indikasinya tidak memiliki HGU atau tidak memiliki izin lainnya, misalnya PDB dan sebagainya. Ini barangkali yang menjadi titik fokus kalau kita bicara tentang AHY tadi. Bagaimana dia melihat ada ternyata di Riau itu ada 39% atau sekitar 2,1 juta hektar areal kebun kelapa sawit
di luar kawasan hutan yang indikasinya tidak memiliki HGU. Karena yang memiliki HGU di Riau dari kondisi kebun kelapa sawit di Riau itu hanya lebih kurang 777 atau sekitar lebih kurang 800.000 hektar. Jadi ini yang menurut saya itu yang akan menjadi perhatian Menteri baru untuk melihat apakah memang benar ini adalah kebun-kebun yang tidak memiliki izin HG. Oke. Next, ya. Terus kemudian kita coba melihat yang temuan Aizen Forest 2019. Ini yang temuan pertama kita. Ternyata dari temuan 2019 itu ditemukan ada yang berada di dalam hutan lindung, ada yang ditemukan di hutan produksi terbatas, ada yang ditemukan di hutan produksi, dan ada hutan produksi dapat dikonversi. Yang lebih besar itu memang terdapat pada hutan produksi konversi. Artinya yang jumlah yang paling besar itu adalah pada area-area yang memang direncanakan itu untuk dikonversi. Tetapi kita juga tidak melihat sebetulnya di HPK-nya. Tetapi yang lebih banyak di sini adalah HPT. HPT ini hutan produksi terbatas yang dalam aturannya ini tidak sulit untuk untuk diubah atau dirubah untuk fungsi lainnya. Jadi dia akan melewati beberapa fungsi. Sebelum HPT ini ke HPK, dia akan di HP dulu, terus kemudian jadi HPK. Artinya tidak terbatas ya, kita melihat bahwa kebun-kebun itu tidak hanya pada HPK, tapi juga banyak pada fungsi-fungsi lainnya. Oke, next. Terus yang ini yang kita temukan juga di tahun 2022. Jadi kita menemukan ada 46 perusahaan. Kalau tadinya saya katakan ini kita tidak ada tendensius untuk wilayah tertentu, tidak tendensius pada perusahaan tertentu, dari peta ini kita sudah menggambarkan, kita menyebar seluruh Riau, menyebar kepada wilayah-wilayah di mana penguasanya itu tidak menolak pada satu atau dua perusahaan. Jadi ini kita melihat, menurut kita sudah adil. Dan memang menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang hasil investigasi kita ini juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya grup-grup Asian Agri, grup-grup dari GAR, ada grup yang dari Panca Eka Group, dan sebagainya. Jadi dari temuan-temuan ini yang menggambarkan bahwa ada indikasi kita bahwa perusahaan itu juga menyebar pada wilayah yang ada di Provinsi Riau. Oke. Ini yang temuan kita yang tadi, kalau temuan kita yang di 2019 itu lebih banyak di HPK. Ternyata juga di temuan kita yang di 2022 ini juga banyak ditemukan yang di HPK. Dan di temuan kita yang 2022 kita tidak hanya melihat di di kawasan hutan, tapi kita juga melihat sesuainya dengan RT/RW. Temuan kita di 2022 ini yang tidak terdapat di dalam APK Kehutanan. Artinya APK Kehutanan itu arahan pengembangan kawasan kehutanan itu lebih banyak ternyata. Jadi menempati porsi sekitar 134.000 ya. Oh maaf, sekitar 13.000 ya. 13. Jadi yang seharusnya di dalam RT/RWP itu tidak diperbolehkan. Terus masih terdapat juga pada kawasan lindung. Dan ada sebagian besar memang yang warna kuning itu memang diperbolehkan dari tata ruang. Arahan pengembangan kawasan Bunan. Ini sekitar 30.000. Artinya kita menemukan bahwa ada yang menemukan di dalam areal perkebunan dan ada di areal kehutanan atau tidak diperbolehkan untuk pengembangan perkebunan. Kalau kemudian kita melihat berdasarkan fungsi kawasan hutan. Yang sebelah kanan itu menjelaskan bahwa sebagian besar sama dengan yang 2019 bahwa sawit dalam kawasan hutan itu
juga banyak terdapat di hutan produksi dapat dikonversi. Tapi juga terdapat ada yang di hutan produksi, uh, ya hutan produksi dan juga ada di hutan produksi, uh, maaf, itu juga didapat di terlindung ya di KSA. Ya, iya, kawasan sumber daya alam. Next, ya. Kita berkesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan dilakukan 2019 dan 2022 bahwa yang pertama, eh, seperti yang saya jelaskan di awal, kalau berdasarkan RT RWP itu terdapat yang 32.000 itu di areal APK kehutanan dan sisanya memang lebih besar itu terdapat pada area APK perkebunan, itu sekitar 50.000. Terus kemudian kalau berdasarkan fungsi kawasan, kalau fungsi kawasan itu teridentifikasi lebih kurang 42.000 itu pada kawasan hutan yang rinciannya ada 44.000 di HPT, terus kemudian ada 4.000 di HP dan HPK-nya itu yang terbesar itu adalah sekitar 7.000 di HP yang lebih besar. Terus seperti yang saya jelaskan tadi, yang grup-grup perusahaan tadi kita melihat ada sebaran grup perusahaan-perusahaan dan cuma kita kerucutkan di dalam informasi grupnya ternyata yang ada indikasi keterlibatan grup-grup besar yang mengembangkan satu kawasan. Seperti yang saya jelaskan dari awal, ada Sinarmas Group atau GAD, ada yang perusahaan pemerintah juga, BUMN, Darmek, Adi Mulya, dan lain-lain. Terus kemudian dari sisi waktu ya, kalau kita melihat bahwa sawit dalam kawasan hutan kita ini sudah berlangsung sejak lama. Jadi bukan ujuk-ujuk dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita perkirakan itu sekitar 30 atau 35 tahun yang lalu. Jadi artinya kalau kita ingin menyalahkan bukan memelejakan kalau rezimnya gitu ya. Oh, rezimnya. Suatu petani sawit. Bukan di era sekarang gitu. Oke. Dua ini petani sawit. Ya. Terus lanjut ada beberapa contoh yang ingin kelihatan ini. Barangkali ini rekomendasi kita ya. Ini juga mungkin barangkali ini rekomendasi kita terhadap termasuk kepada ATR ataupun menteri yang baru ditunjuk ini. Barangkali terkait dengan transparansi. Ini yang pertama. Kalau kita lihat selama ini, kalau untuk transparansi penyelesaian sawit dalam kawasan itu, KLHK itu sudah menerbitkan lebih kurang kalau tidak salah saya 15 SK data dan informasi terkait perusahaan-perusahaan dalam kawasan hutan. Jadi mereka KLHK sudah menerbitkan surat keputusan yang nama-nama perusahaan yang ada dalam kawasan hutan. Namun kedepannya barangkali dengan menteri terbaru ini bisa tidak juga secara transparan menjelaskan dari perusahaan-perusahaan yang sudah disebutkan tadi dalam penyelesaian sawit dalam kawasan, terutama yang penyelesaiannya 110A yang telah melakukan ataupun mengajukan HGU juga harus transparan. Itu yang menurut saya poin penting yang harus kita usulkan menteri yang baru. Terus yang kedua adalah terkait dengan sosialisasi. Sosialisasi dalam ini kaitannya dengan penyelesaian sawit dalam kawasan ya pemerintah juga harus menyampaikan ini kepada masyarakat di sekitarnya atau kepada instansi terkait bahwa proses-proses penyelesaiannya itu harus dilakukan seperti yang ditentukan di dalam aturan yang ada. Terus kolaborasi ya kita melihat ya juga ini pentingnya buat menteri yang baru adalah kolaborasi. Jadi tidak bagaimana melibatkan yang lain, terutama pemerintah daerah ataupun pihak pemerintah daerah dalam penyelesaian sawit dalam kawasan atau nanti di dalam menerima atau menertibkan penguasaan usaha ya atau HGU. Ini pengawasan ini sebetulnya untuk kita semua
semua pihak agar ini kita bisa melakukan pengawasan dalam proses ini. Karena mulai dari proses penyelesaian sawit dalam kawasan hingga nanti pembuatan atau penerbitan izin-izin baru, misalnya dengan HGU tadi, ini kita melihat ini ranah atau ya ranahnya ini agak sedikit abu-abu. Jadi agak rawan untuk dilakukan penyimpangan, agak rawan untuk terjadinya korupsi. Ini menurut saya ini perlu pengawasan ataupun keterlibatan di semua pihak. Oke, next. Kalau saya ingin melihat contoh, ini contoh ya. Nah, ini contoh perusahaan dalam sawit dalam kawasan, dan ini juga barangkali yang harus nanti menjadi perhatian oleh Menteri yang terbaru. Kalau kita lihat dari peta ini, ya, peta ini menggambarkan ada satu perusahaan, namanya PT Siliandra. Siliandra itu grupnya Fish Resources. Oke. Tanya bermarkas di Singapura, tapi kantornya di Pekanbaru ada ya? Ada. Ada di Pekanbaru. Kalau kita lihat di sini, menjelaskan, warna hitam itu adalah HGU. Ini ranahnya Menteri yang baru. Tetapi, HGU yang diberikannya itu tidak hanya cukup dia mengembangkan di dalam HGU-nya saja. Ternyata dia itu mengembangkan juga di dalam yang warna kuning itu di HP, warna merah muda ya atau Pink ya? pink itu di HPK, hutan produksi dapat konversi, dan barangkali ada sedikit Hijau? di hijau itu di hutan produksi terbatas. Oke. Menjadi perhatian Menteri yang baru adalah ketika perusahaan ini mengajukan HGU, Menteri ATR harus mengetahui asal-usul areal ini. Tentu areal ini harus dilepaskan dulu. Kalau tidak dilepas, atau ujuk-ujuk menerbitkan HGU, kasusnya sama tadi yang disampaikan oleh Jepri. Ada perusahaan yang kawasan hutannya belum dilepas, tapi ada HGU. Ini sebetulnya yang menjadi menurut kita perhatian oleh Lembang. Jangan memberikan HGU pada areal yang sudah ditanami sawit, tetapi sesungguhnya itu adalah kawasan hutan. Oke, yang kedua, contoh kedua yang ini punya HGU ya. Terus next, ini ya sama, dia juga punya seperti ini nggak punya HGU kalau nggak salah. Bukan. Torus ganda. Nggak ada gitu ini. Ya. Oh iya, ini punya HGU karena warna hitam di dalam ini. Tapi dia juga mengembangkan di luar warna hitam. Nah, jadi kalau perusahaan ini nanti mengajukan HGU yang di luar kawasan, ya pastikan itu areal itu sudah dilakukan pelepasan. Hijau itu apa, Pak? Kawasan produksi. Kawasan hutan. Nah, artinya HGU-nya ini di mana? contoh yang disampaikan Jepri tadi. HGU-nya di mana? HGU-nya dalam pasti di kawasan Rohul, hitam dalam dia. kawasan ini, dalam kawasan Yang hutan. merah dia, Bang. Iya, iya. Berarti ini di Rohul ya, di Rokan Berarti yang Hulu. nomor 78 itu ya di luar dari ininya. Iya. Artinya di sini perusahaan ini sudah memiliki HGU, terus ya ini ya yang di bawah dia kita baca legendanya. Artinya dari 1 sampai 6 itu temuan kita perusahaan ini sudah memiliki HGU. Tetapi HGU ketika kita overlaykan dengan kawasan hutan K903, ternyata itu berada dalam kawasan hutan. Mestinya HGU ini tidak ada dari aturan. Karena HGU itu dapat diberikan pada areal penggunaan lain atau di luar atau bukan kawasan hutan. Tapi buktinya ini ada di dalam kawasan hutan. Tidak saja di dalam kawasan hutan yang diberikan HGU, tapi di luar HGU yang diberikan pun perusahaan itu juga menanam. Ini nanti yang menjadi perhatian, ini sama kayaknya jadi kasus yang di Darmek. Lanjut, Terus, Bang. lanjut. Nah, ini yang sama sekali jangan ini menjadi juga perhatian dari Menteri ATR. Ini ada beberapa perusahaan yang mengembangkan di dalam hutan lindung. Jangan sampai perusahaan ini nanti dapat HGU di dalam hutan lindung. Artinya dengan informasi dan temuan Alexander Forest ini bisa menjadi petunjuk awal bagi Menteri terbaru ya, untuk apakah perusahaan ini boleh atau tidak menerima atau memberikan HGU. Selanjutnya masih ada nggak ya? Oke. Ini kasus ini. Ini di
perbatasan Riau dan Jambi ini juga dalam kawasan hutan, ada perusahaannya, tetapi jangan sampai perusahaan ini juga akan mendapatkan AGU karena ini berada di dalam kawasan hutan. Oke. Barangkali selesai ya. Oke, saya ini sebetulnya kalau yang untuk ini, Sama Bang Totong nih. Toton. Ini kasus Toton. Di dalam penyelesaian kawasan hutan ini ada satu yang kita lihat satu fokus adalah ada indikasi perusahaan yang awalnya melakukan pengembangan kawasan sawit dalam kawasan itu dalam bentuk badan usaha atau perusahaan itu mengalihkan dengan dalam bentuk koperasi. Oke. Nah, jadi kalau kita baca di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap badan usaha yang mengembangkan kawasan hutan sawit dalam kawasan hutan itu penyelesaiannya 110B dan itu harus denda administratif. Tetapi kita melihat hasil investigasi kita melihat ada badan usaha atau perusahaan yang mengembangkan sawit dalam kawasan hutan coba menggunakan koperasi atau kelompok masyarakat untuk menghindari tidak bayar denda administratif. Ini satu contoh yang kita lihat di sini. Ini adalah PT Toton. Itu tadi yang saya jelaskan itu berada di dalam kawasan hutan Riau dan Jambi. Dan hasil investigasi awal kita itu menemukan ini dalam bentuk badan usaha. Jadi temuan foto-foto ini menggambarkan ini adalah Badan usahanya. badan usaha atau perusahaan. Oke. Nah, tetapi di lapangan sekarang temuan kita itu kalau kita baca papan informasi itu sudah berubah, tidak lagi Toton, tapi sudah berubah namanya adalah Kelompok Tani Sumber Makmur Bersama. Jadi dia sudah mengalihkan yang tadinya Toton kepada koperasi. Yang seperti yang saya katakan, ini adalah trik dari perusahaan tadi untuk tidak membayar denda administratif atau dia mengalihkan penyelesaiannya 110B yang pengecualian. Artinya tidak membayar denda administratif. Next. Nah, dan ini kita buktikan lagi. Nah, tadi saya jelaskan. Menteri KLHK sudah menerbitkan, kalau nggak salah, seperti yang saya jelaskan di awal itu sekitar 15 data dan informasi. Dan salah satu data dan informasi yang diterbitkan, kita menemukan di nomor 441 itu, salah satunya adalah KT Sumber Makmur Bersama. Jadi tidak lagi PT Toton. Oke. Nah, kalau menggunakan KT ini, kelompok tani ini, ada indikasinya bahwa dia menghindari Sanksi tadi. seharusnya bayar denda administratif, dengan ini tidak denda administratif. Apakah memang kelompok tani yang dibangun itu kelompok masyarakat di sekitar kawasan itu? Tapi dengan hasil kajian kita, penelitian kita tidak menemukan itu. Jadi sepertinya kita melihat ada indikasi korporasi berubah menjadi koperasi. Ya, next. Korporasi. Berubah menjadi. Nah, ini juga menggambarkan salah satu perusahaan. Ini benar-benar kawasan dekat, tidak punya apa-apa, tidak punya AGU, tapi sudah mengembangkan ini. Kalau Darnek tadi di awal kalau dijelaskan Japri itu punya AGU, kalau ini nggak punya AGU. Tidak ada izin apapun. Tidak punya izin apapun. Ini juga dilakukan. Halo? Gitu. Terus ada lagi nggak ya? Ini sedikit ya ini Punya AGU atau tidak, Pak? Apa namanya? Terus Ini bunyi. di RT RWP. Jadi ini berbandingan di RT RWP kalau yang di sebelah kanan atau sebelah kiri ya? Yang ada RT RWP-nya. Oh, ini sebelah kiri. Yang kiri ya? Kiri itu menjelaskan kalau yang di warna hijau itu atau yang di hijau muda itu di APK kehutanan ya. Iya. Artinya 1400. artinya perusahaan ini dari RT RWP pun sebetulnya tidak diperbolehkan karena itu ada APK kehutanan. Kalau dari sisi kehutanan pun sebelah kanan memang itu berada di dalam kawasan hutan. Oke. Artinya pesan yang ingin kita sampaikan terhadap menteri yang baru, jangan menerbitkan HGU pada kebun ini karena berada di dalam kawasan hutan dan juga berdasarkan RTW pun tidak dibolehkan. Begitu. Ya ini kasusnya sama ya, yang dia jelaskan di awal.
Tidak punya izin sama tidak sekali. punya sama sekali, tapi dikembangkan dalam di dalam area APK kehutanan dan juga di dalam kawasan hutan. Intinya sama ya, ini contoh-contoh yang bisa dilihat. Barangkali itu, Reva ya? Iya benar Bang. Kalau Yang yang hasil temuannya Ice on the Forest. kalau yang totong tadi itu Ada dua kayak kan gitu. kalau di timur tuh ngomongnya totong. Ada dua tadi. Kalian tarikannya itu gak kuat tadi saya lihat. Iya kan? Ya tarikannya kuat. Iya. Iya, ini pembuatan HGU-nya itu agak ini. Pas menarik poligon tadi itu kuat kali. Oke, Jadi baik. sampai kawasan Dari paparannya Bang Samsu dari temuan Eyes on the Forest tadi, artinya ada beberapa poin ya teman-teman sepenyantai bahwa poin yang paling saya tangkap itu ada sekitar temuannya itu tadi udah sekitar 10 sampai 35 tahun usia dari perkebunan itu melakukan produksinya. Nah, ini artinya jika AHY belum memiliki komitmen baru dan memilih untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh dahulu, termasuk tadi disebutkan oleh Bang Jeffrey bahwa ia akan mengikuti jejak dari Menteri Hadi sebelumnya yang kini jadi Menko Polhukam. Nah, artinya sebagai masyarakat Riau mungkin kita hanya akan gigit jari saja. Mungkin hanya akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama sampai Oktober mendatang. Begitu. Oke. Baik, selanjutnya kita beralih ya ke narasumber yang ketiga, yaitu Bang Made Ali dari Jikalahari. Bang Made akan memaparkan perihal temuan dari Jikalahari terkait korupsi penerbitan HGU dari pelepasan kawasan hutan. Pada Bang Made, disilakan. Bang Dizen. Iya. Yang terlalu kuat gitu ya. Yang mana ya? Poligonnya Yang itu. tadi? Yang merah tadi, Bang. Oke. Ketua Jeffrey Zen. Reva, terima kasih. Menarik mencermati paparan Jeffrey dan Bang Samsu soal hasil pantauan sidang ya kasus mantan kepala BPN. Itu kan korupsinya kan sederhana sebenarnya, dia menerbitkan perpanjangan izin hak guna usaha, tapi di tengah perpanjangan itu dia minta uang dengan sejumlah perusahaan sawit. Yang kedua, kalau Bang Samsu ini kan menarik soal sawit dalam kawasan hutan. Pasal Undang-Undang CK itu kan diberi peluang dari legal menjadi ilegal. Nah, problemnya kan ketika nanti dia jadi legal, lepas dari kawasan hutan, nah, korupsi besar itu menunggu di Kementerian ATR BPN, karena kita tahu jangan sampai perpanjangan HGU, pengurusan izin HGU baru itu ada indikasi korupsinya. Nah, kita akan diskusi seputar itu. Nah, ini kalau teman-teman Senarai semua lihat, waktu itu setahun lalu kalau salah nih Jep ya. Iya, Bang. Ini kan teman-teman di Riau meluncurkan dari kasus yang Jeffrey paparkan, dari Bang Samsu paparkan tadi itu, kita menyebutnya dari Riau Indonesia itu darurat korupsi pertanahan. Dari hasil penelusuran teman-teman Senarai misalnya menemukan kayaknya ini kasus pertama di Indonesia yang melibatkan 15 plus yang di Maluku, 4 berarti 19 perusahaan sawit dan tambang yang aktornya itu mulai dari perusahaan swasta dan BUMN itu korupsi bersama-sama dengan kepala BPN. Jadi menurut kita ini tuntas ya, korupsi pertanahan atau agraria yang melibatkan aktornya bukan hanya pemerintah tapi pihak swasta atau korporasi. Makanya kita sebutnya ini gawat, darurat korupsi pertanahan agraria atau sumber daya alam. Next, nanti kita lihat seberapa gawat. Nah, ini rilis dari teman-teman Jikalahari. Hari di mana AHY dilantik, hari itu juga rilis ini kalau nggak salah muncul. Jadi sebenarnya rilis ini warning untuk AHY. AHY siapa? Agus Agus Harimurti. Harimurti. Oh, anaknya SBY ya? Ya.
Karena Bapak apa waktu SBY jadi presiden juga tidak punya prestasi apa-apa, membongkar korupsi agraria ya, korupsi pertanahan. Nah ini sebenarnya mau menantang AHY. Ini kan kita mau ini nih eh, seorang mantan panglima saja jadi menteri ATR BPN, ternyata juga ya nggak ada gunanya juga. Mantan orang nomor satu di tentara ya, Hadi jadi menteri ATR BPN juga nggak berani dia membongkar korupsi agraria atau pertanahan. Meskipun nanti kita lihat di slide berikutnya itu di depan KPK, temuan-temuan KPK itu sudah selalu komitmen memberantas mafia tanah. Ini tidak pernah komitmen memberantas korupsi di sektor pertanahan. Meskipun kita tahu ya, mafia pertanahan itunya salah satunya ya karena korupsi kan. Munculnya mafia pertanahan ya karena ada kong kali kong antara pejabat di BPN dengan pelaku-pelaku mafia itu. Next. Nah, kalau yang ini dulu, ini kan hanya mau menggambarkan sebenarnya. Ya, itu kan bukan AHY itu, Mr. Bean ya. Ini salah satu filmnya Mr. Bean. Kita mau bilang, ya Hadi aja penakut gitu ya. Seorang panglima, apalagi sekelas mayor kan. Pangkat terakhir sih, ini kan mayor gitu ya. Itu sebenarnya yang kita gambarkan. Tapi apakah dalam waktu kurang dari 8 bulan AHY akan bikin gebrakan atau tidak? Nah ini juga pertanyaan publik gitu ya. Ini juga pertanyaan publik pada AHY. Karena saya selalu percaya begini, untuk melakukan sebuah perubahan itu ya ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Nah kita lihat AHY ini. Apakah dia melakukan perubahan dengan cepat, lambat dalam waktu 8 bulan, atau sesungguhnya dia hanya akan banyak tampil di televisi gitu ya. Tampil di televisi hanya membagi-bagikan sertifikat. Karena seolah-olah problem agraria itu hanya memberikan sertifikat gitu ya. Next. Nah ini kalau kita lihat Riau, ini kan total luas Riau. Kalau teman-teman Senarai semua lihat, luas dari 8 juta sebenarnya, luas Riau. Kawasan hutan 8 juta, tapi luas Riau totalnya itu 9 juta. Memang didominasi oleh gambut dan mineral gitu ya. Kalau kita lihat yang warna merah itu 5,4 juta itu sudah dikuasai oleh 2 komoditi saja. Sawit dan pulp and paper ya. Selain satu lagi itu sebenarnya tambang migas. Nah kalau kita lihat fokus di sawit dan pulp and paper, sawit itu kalau kita lihat sudah 3 juta hektar yang menguasai swasta dan non swasta ya. Ya kalau saya sih tetap saja 3,4 juta ini yang menguasai swasta karena sawit-sawit petani itu mereka jual ke sini juga. Jadi sama aja sebenarnya. Nah kalau kita tahu kan semua yang 9 juta hektar ini sungguhnya ini kan punya masyarakat adat dan tempatan yang dalam cerita data ini itu tidak pernah jadi aktor utama atau subjek utama dilibatkan ketika perusahaan ini hadir di Riau. Next. Nah ini data dari 3,5 juta tadi sekitar 2 juta lebih ya, atau 1,8, anggaplah 2 juta hektar dari 3 juta tadi itu kan sudah dikuasai oleh korporasi sawit. Nah, yang punya HGU itu baru 138 perusahaan dari 513 perusahaan sawit. Eva. Itu luasnya sekitar 916 hektar. Tapi ini data 2009 ya. BPN 2009. Tentu kesininya ada perubahan. Makin banyak. Makin banyak, tapi menurutku nggak sampai 200. Ya Bang Syed, nggak sampai 200. Kita bayangkan ya, saya lupa itu mungkin hilang dari 513 perusahaan sawit, hanya 138 yang punya HGU
Ini data 2009, kemungkinan bisa bertambah. Gitu ya. Nah, coba bayangkan yang tadi Bang Samsu cerita dan seterusnya, ini HGU-nya punya BPN. 2010, Bang. 2010 ya, data 2009. 2016, 2010 atau 2016? Data HGU BPN 2010 di sini. 2010 ya. Nah, ini pun data HGU-nya ya dapatnya secara resmi waktu itu. Oke. Nah, next. Nah, kalau kita lihat dari cerita tadi itu, kita melihat dulu nih, kenapa Riau darurat. Kalau kita lihat secara keseluruhan, eh, memang di Riau itu, yang dari data tadi, kejahatan korporasi itu sudah menguasai hutan, tanah, dan lahan itu ya, dalam bentuk konsesi, lisensi, legalitas dari pemerintahan yang korup. Kenapa saya bilang korup? Nah, mari kita lihat data yang di atas itu. Kalau kita lihat 15 tahun terakhir, ini yang paling paham ini Bang Samsu 15 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat korupsi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia saya kira, ya anggaplah di Indonesia, setidaknya terbesar di Asia Tenggara. Itu kalau kita lihat kan, korupsi kehutanan yang paling fenomenal waktu itu UPHKT yang melibatkan 20 perusahaan yang dimiliki oleh hanya 2 klub APP dan April itulah. Lalu ada perkebunan panjangan HGU yang ini kasus baru nih, yang melibatkan Bupati Kuansing waktu itu yang diututi oleh KPK. Lalu kasus pertanahan, inilah yang Sahril kan, jadi lengkap sudah di Riau. Sungguhnya tambang juga masuk, tapi korupsi pengadaan apa gitu ya, yang pelakunya waktu itu anggota DPR RI kan. Sungguhnya di Riau sudah ini apa, sudah ada semua korupsi di sektor sumber daya alamnya. Nah, kalau kita lihat detailnya misalnya korupsi kehutanan yang tadi saya cerita ya, korupsi kehutanan itu kan dua kan, tanaman industri sama sawit dalam kawasan hutan yang melibatkan Gubernur Riau waktu itu. Termasuklah terakhir ini kasusnya Sule Darmadi, gitu kan, karena korupsi sawit dalam kawasan hutan. Lalu ada kebakaran hutan dan lahan yang juga melibatkan perusahaan-perusahaan itu saja gitu ya. Lalu ada kasus pengemplangan pajak, ini yang kasus fenomenal juga, yang pengemplang pajak terbesar se-Indonesia, 1,2 triliun ya, yang melibatkan Asia Negri. Sawit ilegal yang 2015 ini 378 temuannya Pansus DPRD 2015. Ya, lalu yang terakhir itu 2022-2023 korupsi agraria M. Syahril dan Bupati Pelalawan. Jadi kalau kita melihat dari data yang diadvokasi teman-teman di Kalahari dan Senarai, ini bukan gawat lagi Bang ya. Semua dikorupsi. Jadi di Riau semuanya ada, pelakunya itu juga, korporasinya. Pemain utamanya, kalau teman-teman Senarai lihat itu, yang kalau setiap tahun itu ada publikasi majalah Forbes, orang terkaya se-Indonesia, sedunia, se-Indonesia, inilah. Masuk dan Jadi kekayaan mereka tuh campur dengan kejahatan. Jadi jangan jadikan mereka Taipan itu inspirasi gitu ya. Kan banyak nih yang menjadikan mereka inspirasi karena membangun Grand Indonesia, Mall Indonesia di Jakarta, mereka dijadikan ini. Jangan dulu. Jangan-jangan uang membangun Mall Plaza Indonesia itu kan yang punya kalau nggak salah Asia apa? Almarhum Eka Cipta Wijaya. Jangan-jangan uang-uang dari kejahatan ini semua. Mereka membangun properti, mereka membangun bisnis, macam-macam gitu ya, dijadikan inspirasi. Loh, jangan dulu, jangan-jangan Anda menginspirasi penjahat. Kacau kan? Nah, ini sumber bisnis kotor mereka. Jadi dicuci, disamarkan, dijadikan bisnis lain. Nah, ini kita balik ke Panglima tadi. Nah, ini Hadi Cahyanto dengan bahasa yang paling halus dia mau bilang korupsi di pertanahan sebenarnya ini. Dia mau ngasih tahu di lingkup BPN itu, ini dia mengakui ini Bang, si banyak layanan pertanahan yang menggunakan kuasa.
ya, jika melalui kuasa membutuhkan waktu. Jika melalui kuasa membutuhkan waktu berhari-hari, dan itu masih banyak pukulan atau gebetan, uang pelicin sana sini. Dia ngakui, dia tahu, dia ngakui, nggak bakal diberantas. Panglima apa ini gitu ya, mantan panglima lagi. Dia ngakui ini di depan KPK. Kan KPK terakhir itu menerbitkan hasil evaluasi mereka terkait dengan BPN ya. Nah, Hadi diminta memberikan respon. Dia ngakui ada uang pelicin ketika ya pelicin tadi itu, Bang. Ada uang pelicin ketika pengurusan izin di BPN. Dia akui, dia tahu, tapi tidak ada yang diberantas sama dia. Kan lucu ya. Mungkin kalau dia koordinator jika lari ya wajar nggak bisa diberantas. Menteri lagi ya. Ya. Kalau saya menterinya, Bang, selesai. Hah. Next. Nah, ini yang kasus yang Jepri sebutkan tadi. Nanti kita lihat, kita ambil beberapa sampel kasus soal cerita pelepasan kawasan hutan masuk ke BPN yang itu potensi korupsinya tinggi. Ini kasus korupsi, Anda bayangkan yang warna kuning itu sebagai Kakanwil BPN 2019. Kasusnya terbongkar baru 2023, Bang. Jadi waktu 2019, 2022, semasa COVID, orang pada sibuk. Ini si Syahrir ini ya minta uang ke perusahaan ini untuk perpanjangan HGU. Tadi Jepri sudah cerita. Melalui siapa? Nah, inilah orang-orangnya, Bang. Orang-orang di BPN. Nah, ini kan yang kata Hadi tadi butuh uang pelicin. Nah, inilah orang-orang yang ini. Ini kepala kantor pertahanan Kuantan Singingi. Apa nih? Jusman Baudin dan seterusnya yang ngantar uang gitu ya. Iya. Yang menerima uang dari perusahaan lalu diserahkan ke Syahrir. Ini totalnya. 1 miliar. Ah, ini 2019 nih. 2019. Nah, di bawah 2019, Bang. Tentu banyak perusahaan yang mengajukan perpanjangan HGU. Karena cerita Bang Samsu tadi ada yang lebih dari 30 tahun sudah dalam sawit Ya. kan. Artinya ini dilakukan selama 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun Nggak ada yang oleh tahu. satu orang dan melakukan indikasi pungutan itu Bukan sekitar indikasi lagi. sesuai dengan fakta persidangan Iya, ya. fakta persidangan. Persidangan itu sekitar 15 miliar. Ya. Itu kan? Ya. Oleh satu orang dalam waktu 3 tahun. Ya. Ya kita coba asumsikan berapa kepala BPN di Indonesia Yes. dalam waktu yang sama. Yes. Ya artinya ini kan menjadi petunjuk nih kalau menteri yang baru gitu ya. Jangan lagi di slogan yang tadi gitu. Ini bukan sekedar uang pelicin, Iya. uang pelumas, Belum masuk gitu ya. Ya, ya. Oke. uang gel. Ah, ini ya kalau kita Ini lihat, poligon itu lebih tahu. ini 15 perusahaan nih, satu Ya, BUMN. ya. Nah, ini ada PTPN malah kan. Hmm. Ada PTPN. Ya. Ini ada grup-grupnya nih, ada perusahaan Malaysia dan Indonesia. Itu nama jabatan itu adalah orang-orang pemerintahannya, begitu ya, Pak? Dari Iya. Risna hingga Soehartono itu. Iya, Nah, oke. ada notaris, ada ya. Next. Nah, ini emang ini kelakuan ini kepala BPN memang kacau. Sebelum di Riau dia sudah melakukan dulu. Hal yang sama, Sama di Maluku Maluku. Utara 2017-2019. Terbukti juga, Bang. Nah, Ya, ketahuannya di fakta persidangan. 2023. Iya. Bayangkan waktu 2017, 2019 sama di sana kan perusahaan tambang di Bang. yang Jepri cerita tadi kan. Mm-mm. Ini mau perpanjangan HGB. Mana yang lebih besar kebun dengan tambang kalau dari pungutannya? Dari ini tambang ya 2017 Tambang sama. 2016 sama ya? Iya. Ini 5 miliar ini. 5 miliar. Wah, ini masih pelicin. Yang tadi 15 M. Wah, Ya. Tapi ini kan jumlah tambangnya juga nggak sebanyak yang nggak tadi. sebanyak. Tiga. Cuma 3. Tiga. Ada Tiga PLN. lupa. PLN satu. PLN PLN satu. juga. Next. Nah, ini kalau kita lihat yang 15 perusahaan di Riau tadi itu, ada hotspot, deforestasi, dan kawasan hutan. Next. Nah, ini kan saya ambil nih perusahaan yang 15 tadi itu, minus PTPN ya. Ternyata perusahaan-perusahaan ini kalau kita lihat performanya itu, lahannya itu ada yang terbakar, banyak hotspotnya. Nah, ada beberapa di situ. Jadi
Jadi kejahatan perusahaan ini bukan hanya nyuap, tapi juga memang kelakuannya jahat gitu ya. Iya. Membakar hutan itu kejahatan, membakar lahan itu kejahatan. Next, saya mau menunjukkan itu. Nah ini juga perusahaan-perusahaan yang tadi ini, yang 15 itu, 14 lah minus itu, ya selama 10 tahun itu ya deforestasi bang, nembang hutan alam ya. Ini 3 perusahaan ini yang banyak nembang hutan alam, 607 hektar selama 10 tahun. 10 tahun. Gitu ya. Next. Nah, ini juga kita lihat nih dari 14 tadi yang dalam kawasan hutan Bang Samsul. Nah, 90% kawasan hutan, 10 perusahaan berada di APL, sisanya berada di HPK. kawasan hutan dengan fungsi itu. Nah, lihat sebelah ini. Nah, yang warna hijau itu, nah itu dalam kawasan hutan semua. Ada yang fungsi HP, PT AD Plantation, PT Murini, sama PT Star. Iya. Nah, ini kan hutan produksi itu ya, dan di HPT. Kalau untuk sawit itu hanya boleh di HPK ya. Iya. Itu pun dilepas. Itu pun harus dilepas, mekanisme pelepasan. Tapi kalau HPT dan HP nggak boleh, harus dikeluarkan, nggak boleh diberikan izin. Nah ini ya, next. Mari kita lihat sebelum ke pelepasannya nanti kita lihat pengemplangan pajak dari 15 perusahaan. Beberapa perusahaan ini menurut temuannya Pansus DPRD dari 2015 setiap tahun itu tidak membayar pajak. Nih, misal PT Kadura yang tadi Bang Samsul ada cerita izin pelepasan kawasan hutan seluas dan seterusnya. Ini potensi pajak tahun yang tidak mereka bayarkan itu 93 T. miliar. Miliar. Bayangkan Bang, Miliar. 93 miliar Bang. Nah, PT Suwangi dan seterusnya Anda lihat lah. Total itu 1,2 triliun. Mereka tidak bayar pajak. Ada yang dalam kawasan, ya yang nggak bayar pajak lah, termasuk dalam kawasan hutan. Lalu oleh Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ini dihapuskan, ini hapus, nggak akan diurus oleh pemerintah. Mereka hanya cukup bayar denda administratif. Bayar DR dan PSDH. ADR dan PSDH. Kalau dia tidak Kalau dia punya izin. iya, kalau dia punya izin PSDH, kalau Iya. tidak, denda administratif Administratif. 100 lebih. Iya. Mana yang lebih besar? Langsung. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu jalan damainya, win-win solutionnya adalah, oke, pemerintah ngasih kau izin dengan waktu 2 tahun, tapi kejahatan-kejahatanmu beberapa itu kita hapuskan. Iya, Begitu nanti kita lihat di PTAD, karena aku ngasih contohnya PTAD nih. Ini dia nggak berpajak 54 iya. miliar kan? Iya. Oke, next. Ini temuannya Pansus. Iya. Nah, kita ambil contoh PTAD. Ini PTAD juga sudah 2 kali malah terbakar, 2013, 2019, dan sudah divonis oleh pengadilan. Ini ya, 2013 kemarin divonis, 2019 juga divonis. Next. Nah, ini juga untuk menunjukkan yang perusahaan-perusahaan sawit yang Bang Samsul sebutkan tadi itu, termasuk 15 perusahaan itu, sudah tahu ilegal, sudah tahu melakukan kejahatan, tapi bank dari dalam dan luar negeri masih terus juga menggelontorkan duit ke mereka. Nah, inilah yang kalau kawan-kawan paham sistem kapitalisme. Jadi mereka jahat, buruk gitu ya. Tetap aja penjahat dikasih uang oleh bank. Sementara itu uang-uang kita, uang Reva, uang saya, uang Bang Samsul dan uang Jepri, meskipun uangnya Nggak banyak. tak ada tadi bank. Termasuk BUMN satu ya, Bang. Iya. Yang mandiri. Next. Nah, ini kita fokus di sini sebenarnya. Hmm. Ini potensi korupsi pasca lepas dari kawasan hutan yang versi Undang-Undang CK ya. Karena kan ada banyak izin pelepasan kawasan hutan sebelum Undang-Undang CK juga ada kan. Nah, tapi ini kita fokus di Undang-Undang CK. Nah, Undang-Undang nomor 18 ini kan sudah diubah tuh.
Undang-Undang P3H, Junto, Undang-Undang 6 tahun 2023 kita aja. Bukan Junto sebenarnya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun tentang cipta kerja. Nah, kalau kita lihat pasal 110A itu kan menyebut setiap orang memiliki usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini. Jadi penjelasan itu memiliki izin lokasi dan atau izin di bidang perkebunan. Nah, tadi kan saya contohkan nih, yang dari 15 itu kita lihat ada berapa yang masuk kawasan hutan. Nah, kita fokus ke PT-AD misalnya, karena dia di AP ya, 60 hektar. Inilah daftar perusahaan yang masuk yang di bawah ini. Nah, kita ambil contoh AD Plantation. Begitu kita lihat peta, nah itu tuh 60 hektar itu. Di dalam Yang digaris. produksi ya. Di dalam hutan produksi. Nah, ini kan masuk di skema pelepasan kawasan hutan, iya. pasal 110A. Karena dia sudah punya izin usaha, izin Iya. lokasi, izin lokasi semua udah ada kan, IUP, izin lokasi sudah punya. Ini kita contohkan ya. Nah, 60 hektar, ini pasti akan lepas nih. Ingat ya, 60 hektar. Begitu dia lepas, dia akan ngurus HGU. Nah, kita tahu track recordnya PT-AD yang di kasus Syahril saja, dia mau perpanjangan HGU, dia nyuap kepala BPN. Karena mau cepat. Nah ini orang, ini perusahaan asal Malaysia, sudah punya kebiasaan menyuap kepala BPN. Apalagi dia akan mengurus 60 hektar ke BPN lagi. Ini yang kita sebut korupsi pasca pelepasan kawasan hutan. Nah, begitu dilepaskan oleh Kementerian LHK, masuk ke ini, ke ATR BPN, kita sudah ruang gelap. Siapa yang tahu? Sedangkan kasus Syahril saja itu ketahuannya di 2023. Padahal dia melakukan kejahatannya 2019. Nggak ada yang tahu kita nih. Sama sekali nggak tahu. Kalau tidak dibongkar oleh KPK, itu pun karena kasus OTT-nya Bupati Pelalawan. Dari situ pengembangan akhirnya Bupati Pelalawan. Zukri itu. Bupati Kuansing. Sorry, geralat ya. Nah, ini Bang Su. Nah, yang saya contohkan tadi. Karena 25 hektar di atas 25 hektar itu wajib punya HGU. Kalau dia untuk perkebunan sawit. Ini Reva yang paling berbahaya. Anda bayangkan di Riau itu ada sekitar 200-an lebih. Perusahaannya. Perusahaan sawit. Iya. Yang dalam kawasan hutan yang dilepas. Modelnya seperti ini. Anda bayangkan kalau yang pasal 110A sampai 200 lebih mengurus HGU. Dan itu harus selesai di rezimnya Jokowi. Anda bayangkan. Saya juga bingung ketika Tuan Jokowi ya, Presiden Bang Samsu itu, Presiden Jokowi itu menempatkan AHY di lahan basah, sembab dan bergelombang, berpoligon, berjeli. Nah, dia menempatkan di lahan basah, Bang Su. Jadi ini politik yang tingkat tinggi gitu ya. Kita tahu ya, sudah umum kenapa misalnya Presiden Jokowi itu memasukkan AHY ke kabinetnya. Mungkin di kementerian lain, mungkin ini yang bikin AHY itu tergiur. Sedang basah. Sedang basah. Itu baru untuk Riau, Bang, 200. Belum lagi di se-Sumatera, Kalimantan dan Sumatera dan Papua. Yang banyak perusahaan itu hampir 1.000 mungkin ya. Ya, kalau untuk di Riau itu kan 200-an. Sawit dalam kawasan hutan itu lebih kurang 1,8 juta hektar. Ada yang menyebutkan 1,4. Tapi beberapa media menyebutkan 1,8. Ya. Dari 1,8 itu hampir setengahnya itu yang sudah memiliki izin atau dalam bentuk badan usaha yang seperti contoh yang disampaikan oleh Made ini. PT-AD, Bang. PT-AD. Punya Malaysia. Yang disampaikan Made dan oleh Ya. PT-AD. Ini punya masyarakat adat. Kurang ajar ini. Jadi ini contoh artinya kalau nanti misalnya
setengah dari 1,8 juta itu yang kalau disebutkan ruang gelap dan itu tidak dilakukan secara transparan, ini ya dugaannya akan terjadi korupsi itu kan besar. Karena Timingnya pas kita, ya. ya timingnya besar dan kita ambil contoh dari 2019 sampai 2023 saja oleh satu orang itu sudah mengumpulkan berapa gitu ya. Artinya kalau saya melihatnya kan mungkin nih bahasanya mungkin agak sensitif ya. Ini peluang sebetulnya bagi AHY untuk Tuh, Anda pendukung Demokrat. ini menertibkan HGU-nya itu. Oke. Anda Demokrat Dari Republik. sisi positifnya itu. Dari sisi positifnya itu. Tapi pertanyaan kembali lagi, kalau Japri tadi, mampukah? Karena waktunya cuma 8 bulan. Ini jadi pertanyaan nih, guys. Kalau dalam masa pengurusan itu harusnya berapa lama? Saya nggak tahu ya persisnya berapa bulan nih, tapi dengan jumlah yang banyak, tentu ya. Tidak ada standarnya ada Iya. di permennya RBP. Iya. Ya cuma kalau menteri mau cepat barang tuh. Dia tergantung menterinya, tergantung perintah menteri. Itu problemnya. Iya. Dari cerita ini dugaan saya kenapa AHY mau ikut di koalisi gitu ya. Selain untuk masa depan dia ini kalau kita lihat ya ladang basah kan. Ladang sebasah-basahnya. Next. Nah, yang temuan tadi, temuan Jeffrey, temuan Bang Samsu, dan temuan ini jadi mengecil. Ini risetnya Prof. Maria 2000 berapa? 2013. 13. 2013. Jadi Prof. Maria ahli Pertanahan. hukum pertanahan, Iya. dia riset 2013, dia menemukan dua pola. Kenapa di korupsi di BPN itu susah dihapuskan. Bagaimana caranya para korporasi dan orang yang berkepentingan dengan BPN yang muncullah mafia tanah dan seterusnya itu ya dipotret oleh ini kan Prof. Maria. Lalu dikecilin lagi. Karena ini risetnya seorang profesor. Nah, dia ada dua pola, Pak. Jaga hubungan dengan para petugas pelayan. Jadi ya kayak menjaga hubungan ini baik langsung dengan para petugas terkait untuk kepentingan jangka panjang. Misalnya masih akan melakukan permohonan hak di lokasi lain. Memanfaatkan pihak ketiga yang sudah paham di lingkungan internal lembaga pertahanan status bukan sebagai pegawai dengan sebutan calo atau mengkelap gitu ya. Meskipun di kantor sudah terdapat peringatan untuk tidak mengurus promosi calo. Masya Allah. Namun Iya. menurut ini dia wawancara langsung Iya. Marianya. Lalu yang sebelah kanan polanya itu mengangkat konsultan informal. Nah, meminta seseorang dari lingkungan lembaga pertanahan ataupun di luar. Jika konsultan informal berasal dari lingkungan lembaga pertanahan mempunyai jabatan tertentu. Jadi ya inilah ada jejaring mereka di dalam. Iya. Gitu ya. Nah, tapi intinya Prof. Maria bilang apa? Biaya informal dapat berwujud pemberian uang tunai ataupun pemberian-pemberian lain. Bisa jadi pemberian lain-lain ini bukan Prof. Maria yang nyebut. Karena saya tahu betul ada beberapa teman di BPN itu setiap tahun itu para perusahaan-perusahaan besar itu memberikan parsel. Memberikan parsel dan sebagainya. Itu saya temukan di beberapa teman yang bekerja di BPN dari orang-orang tertentu. Nah, itulah yang dia sebut dengan bahasa halus kan biaya informal. Ya benar, dalam bentuk uang maupun Barang. ya. Nah, terjadinya biaya informal merupakan proses transaksi yang melibatkan pemberi dan penerima. Ini kan bahasanya sopan ya, bahasa akademisi. Salah satu pihak menawarkan meminta pelayanan jasa khusus tambahan. Nah, ya konsekuensinya ada biaya yang disepakati. Ini yang bikin mafia pertanahan, yang bikin BPN itu susah dibersihkan. Karena ini kan sudah menggurita. Jadi dari potretnya Prof. Maria sampai sekarang ini masih terjadi, Bang. Susaril kan? Iya. Ya kan? Kasusnya si Surya Darmadi kalau kita lihat kan yang Jepri cerita tadi. Nah, ini problemnya. Abang bayangkan ketika pelepasan kawasan hutan yang tadi kita cerita PDAD dan
perusahaan yang banyak se-Indonesia itu, kalau dia lepas dari kawasan hutan, bukan hanya eh, menterinya yang akan kaya kalau memang mereka akan melakukan korupsi gitu ya. Anda bayangkan yang kaya, Bang. Betul. Oke, next. Nah, ya. Nah, ini pesan untuk AHY gitu ya. Hati-hati ada konflik kepentingan. Ini konflik kepentingan itu kan kondisi pejabat yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam menggunakan wewenangnya. Kalau kita berkata dengan Syahril itu jelas dia melakukan konflik kepentingan. Nah, apa yang bisa dilakukan publik ketika ada konflik kepentingan? Ya, undang-undang tentang administrasi pemerintahan ini ya bisa kita gugat ke pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan karena putusan atau tindakan, putusan itu misalnya SK tentang HGU, Bang, itu bisa dibatalkan karena di konflik kepentingan itu dapat dibatalkan. Nah, ini salah satu yang bisa kita teriakkan terus. Jangan sampai misalnya AHY nanti itu ya, karena ini ladang basah, jangan sampai. Karena yang kita diskusikan hari ini kan sungguhnya memperingatkan AHY agar jangan sampai korupsi di tanahan, di agraria itu terjadi. Ini itu sebenarnya Dukung. kita mendukung anak-anak muda. Iya. Betul. Hmm. Setuju. Ya. Tapi bukan pakai gas. Harga gas udah mahal, Bang. Oke, itu. Ya itu, Reva. Jadi Iya. ini harus banyak memantau. Nah, Ya kan, harus banyak memantau karena nampaknya teman-teman masyarakat sipil yang memantau korupsi sumber daya alam di sektor agraria dan pertanahan itu masih minim ya. Senarai ini kan dan jika terutama Senarai itu kan hanya bisa untuk saat ini masuk di korupsi sektor sumber daya alamnya yang Jepri tadi cerita yang sungguhnya bisa ketahuan itu setelah 2023 kan, karena korupsinya sudah terjadi di 2019. Nah kan dari awal kan pertanyaannya, ya mungkin Hadi mantan Panglima gitu begitu melihat, wah yang dilawan raksasa semua, tak guna pangkat kuning kan. Itu Bang, orang nomor satu di tentara Bang, berhadapan dengan raksasa korporasi dan orang terkaya, gitu ya. Kalau kita bandingkan ya, apalagi seorang AHY yang pernah wirawan hanya pangkat mayor kan. Itu sih. Baik, itu tadi paparan dari Bang Made dari Cikalahari. Garis besarnya teman-teman, keadaan saat ini, mereka yang perusahaan-perusahaan ini itu tidak hanya melakukan satu jenis kejahatan kompleks, mulai dari korupsi kehutanan, pengemplangan pajak, lalu juga yang hampir kayaknya tahun ini ada, tahun 2023 ada kalau kebakaran hutan. Oh, sudah ada terbakar. Sudah status tanggap darurat. Oke, dan ada pula juga kebakaran hutan dan lahan. Jadi cukup kompleks sebenarnya, terutama di Riau. Nah, saya dari tadi kan kita membahasnya itu dari sisi AHY-nya gitu. Tapi kan kita juga tahu bahwa sebenarnya wakil menterinya itu dari Riau. Ya, benar ya, Ya, dari benar. yaitu Raja Juli gitu ya. Jadi yang kemudian kemarin dia sempat nyalon juga di legislatif. Kalau dari dengan semrautnya ATR BPN di Riau ini, gitu. Sebenarnya ada orang Riau di sana itu ada nggak sih Bang ininya? Kalau dari hampir nggak berguna. nggak ada sama sekali Nggak ini Bang ya. Hampir nggak berguna karena dia jadi wakil menteri itu hanya untuk memampangkan diri jadi caleg. Ada gunanya sedikit lah. Dia sempat meng-haul kalau nggak salah salah satu perusahaan, di Kuansing. Wana Jingga Timur kalau Ya tidak salah. di Kuansing. Nah, itu pun ada konteks politik kan, karena dia asli Kuansing dan dia mau naik ya. Ya dia masih menjabat wakil menteri dari PSI. Kayaknya nggak lolos deh. Enggak. Dari Pasti Riau, yang 4% kayak. dari Riau di Senayan ya
Ya, backgroundnya masyarakat sipil nggak ada juga gunanya. Maksudnya tidak berguna, nggak ada satu prestasi dari dia pun yang kaitan dengan diskusi kita yang berani melawan korupsi di sektor agraria, Oh. ya kan, di sektor agraria. Hanya balionya aja yang banyak di Riau. Entah-entah lahan basahnya dari situ juga ya, Ya, Bang. kalau saya melihatnya justru mungkin ada apa namanya tujuan politisnya juga ya ketika dia ditunjuk untuk jadi wakil Wamen. wamen itu karena ini terkait lagi uh, terutama yang terkait dengan agraria ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Riau itu lebih kurang 1,8 juta hektar itu sawit dalam kawasan. Persoalannya itu kan juga bukan hanya yang tanggung jawabnya salah satu menteri ataupun beberapa menteri yang terlibat banyak itu justru juga dari ATR gitu kan. Jadi Riau itu bisa jadi contoh. Jadi kalau dengan jumlah luas yang begitu besar dan mestinya karena dia putra Riau dia sangat memahami kondisi itu dan ya barangkali tujuannya adalah bagaimana ini untuk bisa cepat untuk menyelesaikan ini. Karena sisanya dari 1,8 juta ataupun dari 3,4 juta sawit dalam kawasan hutan di Indonesia, itu yang lain itu agak menyebar. Jadi Kalimantan Tengah misalnya, ada lebih banyak juga gitu, tapi tidak sebesar di Riau. Jadi itu barangkali kenapa wamennya itu dari Riau, agar ya bagaimana untuk mempercepat penyelesaian ini juga dan untuk memudahkan karena dia akan lebih memahami kondisi di Riau. Oke, baik. Bang, kalau ini kan kalau tadi presentasi abang itu kan HPT itu banyak ya, paling Iya, besar. iya. Apakah itu ada kaitannya dengan undang-undang CK? Kalau undang-undang CK itu kan tidak mengkategorikan ini mesti dihapuskan dan sebagainya. Itu disebutkan hanya disebut berada di dalam kawasan hutan. Fungsinya kawasan hutan. Jadi terhadap perusahaan yang sudah memiliki izin disebut di sini adalah apakah dalam bentuk IUP, apakah dalam bentuk ILOC atau HGU. Namun belum ada pelepasan, itu akan dilakukan penyelesaiannya dengan menggunakan 110. Oke. Artinya areal yang belum punya areal yang masih dalam kawasan hutan itu dilepaskan. Nah, persoalannya kan sekarang ini kan yang kita diskusikan adalah yang terkait dengan ATR adalah setelah ini dilepaskan, tentu ini akan dilakukan apakah nanti ini revisi HGU, bisa revisi ya, karena dia sudah punya HGU, atau dia akan mengusulkan HGU. Proses ini yang kita harapkan ini harus transparan. Nah, karena tadi kita melihat ini kalau tadi saya katakan transparansi data dan informasi, karena di ATR ini sepertinya kita tidak ada ruang untuk melakukan pengawasannya. Nah, kalau tadi di KLHK itu disebutkan ada diterbitkan 1-15 SK terkait dengan data dan informasi, apakah nanti juga di ATR itu akan diterbitkan juga hal yang sama? Jadi ada sejumlah perusahaan yang sudah mengusulkan HGU atau revisi RKU gitu, HGU gitu misalnya. Jadi kan ya kita menjaga kemungkinan itu, ya, supaya jangan ada potensi korupsinya di situ. Terakhir putusan ini belum dapat putusannya Surya Darmadi. si Surya Darmadi. Kalau saat ini kan Sudah ingkrah. Sudah ingkrah kan, tinggal. Nah itu apa? Putusan kasasinya belum juga diupload Ya, kalau di website Mahkamah Agung. yang putusan Surya Darmadi yang sunat banyak itu kerugian ekologis dan kerugian lingkungan itu sampai sekarang memang belum, karena terakhir itu kan putus itu di bulan September, sampai sekarang memang belum dapat. Belum. Dan nggak ada kabar soal Surya Darmadi ngajukan PK. Karena tinggal PK lagi kesempatan Surya Darmadi. Karena jaksa kan pasca putusan MK itu nggak bisa PK lagi ya.
Di Eh, sebenarnya PK ini peninjauan kembali ya. kapan? Tidak ada yang berpikir yang lain, Bang. Ada satu. Ini sebenarnya berapa banyak, Bang? Wih, kalau di tuntutan jaksa itu kan 79 triliun. Itu tuntutan jaksa di pengadilan negeri. Diputus oleh hakim itu sekitar 42 triliun totalnya. Dikuatkan di putusan banding, lalu di putusan kasasi baru disunat jadi 2 triliun. Wah, Jadi yang dibayar itu cuma denda pidana saja. Berapa triliun? 2 triliun, dari 42 jadi 2 triliun. jadi kayak misalnya kemuliaan dan sebagainya itu Nggak nggak ada, Nggak ada. hanya denda pidananya saja. Ya, itu termasuk ya. Yang kalau kita balik ke undang-undang CK tadi Bang, sawit dalam kawasan hutan selain pajaknya juga akan hilang, termasuk yang belum kita ceritakan itu yang 378 perusahaan dalam kawasan hutan, termasuk yang beberapa tadi itu dalam kasus Syahril, kita belum hitung tuh kerugian ekologisnya. Ya. Oh, nanti itu baru kerugian secara Kerugian pajak. itu yang bisa dihitung, yang kerugian ekologisnya kan juga ada hitungannya. Ada. Yang ilegal itu, ilegal itu bisa dihitung kerugian ekologisnya. Sama kayak Surya Madi itu kan karena dihitung ekologisnya. Iya. Ada hitungannya. Ada. Bayangkan Bang, hilang semua tuh. Keadilan untuk para flora dan satwa yang diadvokasi WWF, nah, Bisa hilang gitu ya. harusnya teman-teman WWF bersuara itu. Tapi kan WWF kan tidak boleh berpolitik. Oke. Tidak terasa sebenarnya untuk teman-teman Senarai durasi udah cukup banyak juga, udah kita sekitar hampir 2 jam untuk berbicara tentang menantang, lebih tepatnya sebenarnya menantang dari Agus Harimurti Yudhoyono, beranikah untuk memberantas korupsi di wilayah ATR BPN. Nah, mungkin sebagai penutup kita bisa minta masing-masing dari narasumber yang hadir hari ini untuk memberikan closing statement. Mungkin dimulai dari Bang Samsu terlebih dahulu. No. Oke. Itu ya yang kita tuakan. Ya, senior lah ya. Oke, saya memberikan closing statement itu berdasarkan dari apa yang saya sampaikan tadi ya, terutama terkait dengan hasil investigasi kita di 2019 dan sampai 2022. Pertama, ini menjadi harapan dan tantangan buat menteri baru gitu untuk melakukan ataupun melakukan penertiban terkait dengan HGU dalam kawasan hutan. Jadi temuan kita seperti yang saya sampaikan juga disampaikan juga oleh Jeffrey bahwa terdapat HGU yang masih dalam kawasan hutan. Artinya kalau dari aturannya kan HGU itu diberikan di dalam areal pengembangan lain atau bukan kawasan hutan. Jadi ini kesempatan ini, ya apakah ini mudah-mudahan ini bisa gitu ya, waktu 8 bulan untuk melakukan itu. Dan contoh lain sebetulnya, karena saya beberapa tahun yang lalu juga melihat ada satu atau dua kelompok tani di Taman Nasional Tesonilo, itu kantor pertanahan di salah satu kabupaten di sekitar kawasan Tesonilo itu menerbitkan SHM, sertifikat hak milik. Itu di dalam kawasan hutan. Itu tepatnya sekarang di dalam Taman Nasional. Artinya ini kesempatan ini harus diterapkan atau bagaimana ini diambil langkah penyelesaiannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan penyelesaian sawit dalam kawasan. Ini kan nanti seperti yang dikatakan Made tadi, dari 1,8 juta, ada sekitar 300 itu perusahaan. Kalau dari luasan yang saya tahu itu lebih kurang setengahnya. Itu yang akan oleh pemerintah itu akan dilepaskan. Wow, terutama untuk penyelesaian 110A. Sehingga kalau itu setengahnya, itu akan setengahnya itu akan mengusulkan, apakah itu revisi, ataupun nanti mengusulkan HGU. Ketika mengusulkan atau merevisi HGU itu, yang menurut kita ada indikasi potensi korupsinya di situ. Maka ya ada keberanian lah untuk menteri yang baru yang mengajak pihak lain untuk melakukan pengawasan, jangan sampai terjadi lagi korupsi yang
disampaikan oleh Jepri tadi, oleh satu orang dalam waktu yang 3 tahun sudah bisa dia mengumpulkan sekitar 15 miliar. Terus hal yang sama dilakukan dia di tempat lain. Ya, artinya ini kalau begini jadinya kan potensi itu akan bisa saja terjadi. Barangkali itu proxy dari saya gitu. Baik, terima kasih Bang Samsu. Kita beralih ke Bang Made. Silakan Bang. Ya, sama Bang Samsu ya. Yang kita harapkan termasuk nanti KLHK itu mempublish daftar perusahaan yang 110A maupun 110B, terutama 110A yang sudah dilepaskan, yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan, diumumkan ke publik. Jadi itulah modal awal masyarakat sipil untuk memantau. Yes. Karena kita tahu kan, dulu ada gugatan teman-teman Forest Watch Indonesia kalau nggak salah, itu minta transparansi HGU di Komisi Informasi. Di tingkat banding nggak salah itu udah disebut HGU terbuka untuk publik. Lagi-lagi BPN nyebut waktu itu ya itu tidak bisa dibuka ke publik dokumen itu. Nah kita tahu kan dari risetnya Prof. Maria, dari teman-teman kita memang ruang yang gelap gulita di perizinan di ATR BPN dibanding KLHK. Di KLHK mungkin karena banyak mata yang menyorot ke sana, bukan hanya mata Eyes in the Forest. masyarakat Indonesia juga dunia kan. Nah ATR ini mungkin karena belum banyak mata yang memantau mereka, tapi setidaknya ketika KLHK mempublish daftar 110A bersama perusahaan, itulah modal awal kita bisa memantau apakah mereka, dan itu kita bisa tahu nanti itu secepat apa izin HGU diberikan. Misal dari Riau misalnya ada 200 lebih atau 100 lebih, nanti itu kita bisa cek kalau dapat 6 perusahaannya, seberapa cepat perusahaan A, B, C, D dapat izin dibanding X, Y, Z dan seterusnya. Nah kalau ada yang cepat ada yang lambat, nah itu menarik untuk ditelisi gitu ya. Ada yang cepat ada yang lambatnya itu kenapa. Nah, ini kan riskan sekali di tengah jabatan yang nggak sampai 8 bulan. 8 bulan gitu ya, bahwa kerjaan AHY besar. Kita berharap karena mewakili anak muda yang ada harapan mewakili anak muda, simbol-simbol anak muda ya menunjukkan juga anak muda itu kan yang banyak melakukan perubahan. Nah kita harap dia melakukan perubahan. Meskipun sesungguhnya saya nggak yakin dia melakukan perubahan itu. Dia akan sering nih tampil di TV bagi-bagi sertifikat. Problemnya kan urusan agraria bukan hanya bagi-bagi sertifikat kalau dari yang kita bicarakan ini. Kira itu. Oke. Baik, terakhir kita minta closing statement dari koordinator Senarai. Silakan Bang Jeffrey. Makasih Pak. Jadi kalau AHY kemarin belanja masalahnya itu ketemu Hadi, salah sebenarnya AHY itu. Seharusnya belanja masalah ke Riau aja. Karena di Riau itu kan lengkap sudah. Semua mulai dari kasus perusahaan yang bandel, pegawai dan juga sektor-sektor korupsi yang lain. Saya pikir kalau memang berani ya tunjukkan kewibawaan AHY untuk selesaikan semua persoalannya. Artinya kalau itu saya foto, kalau nanti suatu kesempatan AHY mengundang Senarai untuk diskusikan ini akan buka peluang. Buka Bang, nanti kita panggil isi dulu. Oke, baik. Terima kasih. Udah? Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para narasumber yang hari ini telah hadir. Ada Bang Made dari Cikalahari, kemudian dari Eyes in the Forest ada Bang Samsu, dan terakhir ada koordinator dari Senarai ada Bang Jeffrey. Kepada para pendengar yang hadir, boleh memberikan saran ke depannya nanti podcast dari Senarai ini akan membicarakan tentang apa. Boleh disampaikan melalui media sosial kita di Instagram Senarai ID, lalu juga ada di YouTube kita di Senarai.
Jangan lupa dan jangan bosan untuk nonton keberlanjutan dari proses kami yang lain. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat Senarai. Terima kasih.